Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada ibu dosen, pembimbing, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kita, nikmat kecil dan nikmat yang terbesar. Dan tak lupa pula marilah kita hanturkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin teman-teman semuanya, izinkan saya di sini, saya Osama Priharto dari Prodi K3 nomor NIM 0320 11051 kelas A2 ingin mempresentasikan tentang rangkuman saya dari bab 1 atau pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pertemuan 1. Pada PP 74 tahun 2001, bahan berbahaya dan racun atau B3 ialah zat, energi, dan atau komponen lainnya yang bersifat konsentrasi dan atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kegiatan serta melangsungkan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. B3 yang tidak diatur pada PP 74 tahun 2001. Yang pertama itu adalah B3 radioaktif hasil. Yang kedua adalah produksi tambang secara minyak dan gas bumi. Yang ketiga adalah makanan dan minuman. Yang keempat adalah narkotika, psikotropika, dan prekursornya, serta zat adiktif lainnya. Bahaya B3 terdiri dari bahaya kebakaran, bahaya ledakan, bahaya beracun. Bahaya B3 yaitu B3 yang dapat menimbulkan bahaya yang terbatas, dipergunakan B3 yang dilarang dipergunakan. Karakteristik BK3 sebagai berikut. Pada bahaya fisik terdapat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah eksplosif, yang kedua ada gas mudah menyala, yang ketiga adalah aerosol mudah menyala, yang keempat adalah cairan mudah menyala, yang kelima adalah padatan mudah menyala, yang keenam adalah bahaya atau racun yang jika kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala. Selanjutnya adalah bahaya atau campuran suas panas. Selanjutnya adalah gas oksidator. Selanjutnya adalah cairan oksidator. Selanjutnya adalah padatan oksidator. Selanjutnya adalah oksidator organik. Selanjutnya adalah bahan atau campuran suaraktif. Selanjutnya adalah cairan pirofotik. Pada bahaya kesehatan karakteristiknya. Yang pertama adalah konsentrasi akut, korosi interaksi kulit, kerusakan interaksi serius pada mata, pada kulit, mutagenik sel induk, kartogenetitas, toksikitas terhadap produksi, toksisitas sistematik pada organ sarana, efektif tetap paparan tunggal. Selanjutnya adalah klasifikasi B3. Klasifikasi B3 sebagai berikut. Yang pertama adalah B3 dapat diklasifikasikan mudah meledak, mengoksidasi, sangat mudah
menyala, sangat mudah menyala, mudah menyala, amat sangat beracun, berbahaya, korosif, bersifat interaktif, berbahaya bagi lingkungan, dan sebagainya. Pertemuan 2. Tata laksana dan pengelolaan B3 pasal 6. Setiap B3 wajib diregistrasi oleh penghasil dan atau pengimpor. Kedua, ada kewajiban registrasi B3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku satu kali untuk bahan B3 yang dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali. Yang ketiga adalah registrasi B3 yang bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 A, termasuk dalam ketentuan pasal 3, diajukan kepada interaksi yang berkewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B, tidak termasuk dalam ketentuan pasal 3, diajukan kepada interaksi yang bertanggung jawab. 4, interaksi yang berkewenangan yang memberikan nomor interaksi B3 bagaimana yang dimaksud ayat 3 huruf A menyampaikan tembusan kepada interaksi yang bertanggung jawab. Dan masih banyak. Ya, selanjutnya pertemuan 3. Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan jenis nyawa, wujud, serta sumber bahayanya. Jenis nyawa. Jenis nyawa terbagi menjadi 2, yaitu organik atau anorganik. Limbah organik, limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup dan sifat mudah membusuk, sehingga limbah anorganik mudah membusuk. Lalu adapun limbah anorganik, segala limbah yang tidak dapat atau sulit diuraikan oleh alam. Wujud terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya adalah sumber, seperti limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan. Bahayanya. Limbah B3, limbah non B3. Limbah B3, limbah yang berasal dari bahan berbahaya dan beracun. Jika dikategorikan bahaya, limbah B3 mempunyai 2 kategori, yaitu kategori pertama, dampak atau insiden langsung terjadi atau instan dampaknya. Lalu yang kedua itu adalah dampak side insiden, yaitu tidak langsung dampaknya, tertunda. Yang ketiga adalah berdasarkan sumber terdirinya. A, limbah B3 dari industri tidak spesifik. B, limbah B3 dari B3 kadaluarsa. C, limbah B3 dari sumber spesifik atau sumber spesifik umum, limbah dari B3 dari sumber spesifik khusus. Pertemuan 4. Identifikasi, klasifikasi beserta simbol bahaya, berbahaya, dan beracun atau B3. Simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat yang berwarna dasar putih dan garis belah ketupat yang berwarna merah. Simbol yang dipasang pada kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasan, sedangkan simbol pada kendaraan, pengangkut, dan tempat penyimpanan kemasan B3 minimal berukuran 25 cm x 25 cm. Jenis simbol B3. Simbol B3 berupa gambar yang menunjukkan klasifikasi B3 yang terdiri dari 10 jenis simbol dipergunakan. Yang pertama yaitu ada mudah meledak. Warna dasar putih dengan
garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa garis bom meledak berwarna hitam. Simbol ini merupakan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar 25 Celcius hingga 76 mmHg dapat meledak dan menimbulkan kebakaran atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dapat cepat merusak lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya itu adalah simbol pengoksidasi. Simbol ini untuk B3 klasifikasi bersifat pengoksidasi, warna dasar putih dengan garis tepi tebal merah, gambar simbol berupa bola api berwarna hitam yang menyala. Simbol ini menunjuk suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan sifatnya mudah terbakar meskipun dapat keadaan tak hampa udara. Yang ketiga yaitu simbol mudah menyala. Simbol mudah menyala biasanya berwarna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut, benzena, bensin, dan sebagainya. Selanjutnya itu nomor 4, simbol beracun. Simbol beracun biasanya berwarna dasar putih dengan tepi garis tebal berwarna merah. Simbol ini merupakan gambar tengkorak dan tulang bersilang. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan racun atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, ataupun mulut. Yang kedua, sifat bahaya toksitas akut. Lalu yang kelima adalah simbol berbahaya. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal warna merah. Simbol berupa gambar silang berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padat, cair, ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui interaksi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat akut. Lalu yang keenam ada iritasi. Simbol iritasi biasanya berdasar putih dengan garis tepi berwarna merah. Simbol berupa garis tanda seru berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu padat berupa cair yang jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Yang kedua adalah toksitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernafasan, ngantuk, atau pusing. Selanjutnya yaitu simbol korosif. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol yang terdiri dari dua gambar yang karakteristik cairan korosif. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: menyebabkan iritasi, menyebabkan proses pengkaratan, mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam,
Selanjutnya yang ke-8 itu adalah simbol berbahaya bagi lingkungan. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam, serta ikan berwarna putih. Lalu yang ke-9 adalah karsinogenik dan totagenik. Simbol ini biasanya berdasarnya berwarna putih, lalu memiliki tepi tebal yang berwarna merah. Simbol yang berupa gambar kepala dan dada manusia berdasarkan hitam dengan gambar menyerupai bintang segi 6 berwarna putih pada dada. Simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang, ataupun berulang. Dengan bahan ini dapat menyebabkan bahaya. Lalu yang ke-9 lalu yang terakhir itu yang ke-10, bahaya lain berupa gas bertekanan. Biasanya simbol ini berwarna putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol ini berupa gambar tabung gas silinder berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan bahaya gas bertekanan, yaitu bahaya ini bertekanan tinggi dapat meledak bila tabung dipanaskan atau terkena panas. Lalu yang ketiga adalah label B3. Label B3 merupakan uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Penggunaan label B3 tersebut dilakukan dalam kegiatan pengemasan B3. Label berfungsi untuk memberikan informasi tentang produk B3. Identifikasi B3 beserta kuantitas B3 seperti bahaya cair mudah meledak, bahaya berbahaya bila basah, bahaya radioaktif, bahaya biologika, bahaya nuklir, bahaya mudah terbakar, bahaya mudah meledak, bahaya harus disampaikan pada tempat peraturan tertentu atau teratap. Selanjutnya yaitu pertemuan 5 yang akan membahas penanganan kedaruratan akibat kecelakaan B3 dan limbah B3. Dasar hukum tentang pengelolaan limbah B3 yaitu pada PP nomor 101 tahun 2014. Pada pasal 217, kewajiban setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk memiliki sistem tanggap darurat. Definisi dari sistem tanggap darurat yaitu dengan peraturan pemerintah tersebut adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kecelakaan pengelolaan limbah. Potensi bahaya. Untuk membuat mekanisme atau sistem penanggapan darurat B3, maka perlu diidentifikasikan sebagai berikut. Dahulu, siklus pengelolaan B3. Siklus pengelolaan B3 menurut PP 74 tahun 2001 yaitu pemasukan atau impor menghasilkan pengangkut atau pengendaraan. Dalam sistem tanggap darurat tidak membedakan antara B3 dan limbah B3. Sistem tanggap darurat yang dibangun adalah sama. Dikarenakan secara teknis dampak B3 dan limbah B3 adalah sama. Untuk menghasilkan bahan-bahan kimia B3 yang reaktif atau tidak stabil yang memiliki resiko yang tinggi terhadap suatu bencana industri berbentuk program awareness and preparedness for emergency at local level atau APLL. Program ini merupakan standar dan kesiapan penanggulangan keadaan darurat pada tingkat lokal.
apel ditunjukkan bagi bahaya yang terjadi di dalam kawasan industri dan pada pergerakannya berbahaya di lingkungan sekitar kawasan industri tersebut, dan ini tidak membedakan B3 ataupun limbah B3. Tetapi yang dilihat dari bahaya. Rancangan tanggap darurat. Adapun rancangan tanggap darurat merujuk kepada OSAS yang perlu disusun meliputi 1. Membentuk unit tanggap darurat, bagian tugas, personil, dan mekanisme tahapan penanggulangan darurat. Melakukan identifikasi bahaya atau jalur rawan keadaan darurat. Yang ketiga, melalui identifikasi pos polisi, regu pemadam kebakaran, dan pos kesehatan atau RS terdekat. Yang keempat, prosedur pengumuman atau tanda terjadi keadaan darurat, menentukan jarak aman, lokal evakuasi, dan jalur evakuasi. Yang keenam, prosedur pengamanan lokasi. Yang ketujuh, prosedur hadlik B3 sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedelapan, ada prosedur pembersihan lokasi atau area terpapar dari kontaminasi, lepas, dan emisi B3. Yang kesembilan, prosedur pertolongan pertama. Yang ke-10 ada kompetensi personil. Yang ke-11 ada sarana dan prasarana STD. Yang terakhir adalah training. Penanggulangan keadaan darurat. A. Yang pertama, penugasan yang mengetahui terjadinya kecelakaan B3. B. Apabila tidak dapat dilakukan upaya penghentian sumber, maka segera mengkomunikasikan kepada unit tanggap darurat internal, perusahaan, atau pemadam mandiri. Yang ketiga, dalam hal penanggulangan mandiri tidak mampu segera mengkomunikasikan ke pos polisi terdekat, regu pemadam kebakaran, pos kesehatan untuk dilakukan pemadaman gabungan. Yang keempat, dalam hal penanggulangan gabungan tidak mampu segera komunikasikan ke BNPB untuk melakukan pergerakan sumber daya nasional. Menunjukkan intensi komdres in lokal yang bertugas. Melakukan kajian cepat menyebab kelas hazard dan luasana area terpapar. Penugasan tim untuk melakukan pengukuran lepas dan atau emisi B3. Yang ketiga, penugasan tim yang terlibat langsung di lokasi. Yang keempat, melakukan penangkapan terhadap B3 sesuai dengan klasifikasinya. Penugasan tim pendukung, peralatan penanggulangan, pengelolaan, peraturan teknis di sekitar lokasi kecelakaan dan medis. Yang keenam, menyampaikan informasi kepada publik. F. Penanggulangan jenis APD yang sesuai dengan hazard. Identifikasi awalnya kecelakaan yang meliputi A. Identifikasi jenis kecelakaan, mengendalikan B3 atau limbah B3 di lokasi. Lihat kemasan, lihat simbol. C. Lihat jenis pengangkut. D. Waktu kejadian. E. Kecepatan dan arah angin. F. Identifikasi jenis B3 dan limbah B3. G. Identifikasi alat transportasi. Lalu, APD yang digunakan sesuai dengan jenis kecelakaan. Faktor yang menentukan pemilihan APD adalah: yang pertama, risiko yang dihadapi, kemungkinan terpapar, jenis materi, potensi penyebab, sifat penyebaran, dan sebagainya. Yang terakhir ada reaktif
reaktivitas bahan. Pertemuan 6. Keracunan bahaya B3 dan pengelolaan pertama dan pertolongan pertama. Bahan kimia beracun akan merusak jaringan tubuh sehingga menganggap atau bahaya menghentikan fungsinya. Berdasarkan jaringan tubuh yang rentang terpapar beracun diantaranya kulit, susunan syaraf, sumsum tulang belakang, ginjal, hati, dan alat pencernaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tingkat bahaya dari terpaparnya bahaya beracun B3. 1. Cara bahan berbahaya dan beracun B3 masuk ke dalam tubuh, yaitu melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan menyerap melalui kulit. Di antaranya yang sangat berbahaya adalah yang melalui saluran pernapasan, karena tanpa disadari bahan berbahaya yang beracun B3 akan masuk ke dalam tubuh bersama udara yang dihirup, yang diperkirakan sekitar 8,3 M2. Selama 8 jam bekerja sulit dikeluarkan kembali dari dalam tubuh. Yang kedua, kontraksi dalam paparan. Yang ketiga adalah efek kombinasi bahaya kimia, yaitu paparan bermacam-macam bahaya dan beracun dengan sifat dan daya racun yang berbeda-beda, menyulitkan tindakan pertolongan atau pengobatan. Yang keempat, kerentanan calon korban paparan berbahaya dan beracun B3, karena masing-masing individu mempunyai daya tahan yang berbeda-beda terhadap pengaruh bahan kimia. Jalan masuk paparan. Yang pertama adalah oral, yaitu melalui mulut. Yang kedua adalah infeksi, yaitu melalui saluran pernafasan. Yang ketiga adalah dermal, yaitu melalui kulit. Yang keempat adalah peritoneal, yaitu melalui suntikan. Yang selanjutnya, pengaruh B3 atau limbah B3 terhadap makhluk hidup, khususnya manusia, terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, efek akut. Efek akut dapat menimbulkan akibat yang merupakan kerusakan susunan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiosirkuler, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. Efek kronis. Efek kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik, dalam kurung pendorongan terjadi kanker, efek mutagenik, efek karatogenik, dan kerusakan sistem reproduksi. Contoh keracunan. Yang pertama, keracunan limbah, keracunan merkuri, keracunan cadmium. Pengelolaan pada korban keracunan. Pertolongan pada korban keracunan. Pertolongan utama dalam memberikan pertolongan adalah dengan cara menghilangkan atau membuang bahan beracun dari korban. Umumnya pertolongan pertama yang diberikan kepada korban tidak sadar atau hampir pingsan adalah dengan meluangkan dengan kepala yang menghadap ke samping dan limbah dikeluarkan untuk mencegah tersedak karena ludah. Secara khusus, perlakuan lanjut yang harus dilakukan pada sistem jenis keracunan bahan kimia yang berbeda ada sebagai berikut. Keracunan melalui mulut, keracunan melalui pernafasan, keracunan melalui kulit, keracunan melalui mata. Pertemuan 7. Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP tahun
PP 100/01 tahun 2014. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan limbah B3. Peraturan limbah B3. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurai jumlah dan atau mengurai sifat bahaya dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan atau kegiatan. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melalui penguraian limbah B3. Pengukuran limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan tata cara. Yang pertama, substitusi bahan. Kegiatan yang dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan atau bahan pengelolaan, yaitu semula mengandung B3 digantikan dengan bahan atau bahan penolongan yang tidak mengandung B3. Selanjutnya yaitu adalah modifikasi proses. Kegiatan yang dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efektif sehingga limbah yang dihasilkan oleh berkurang daya racunnya, berkurang jumlah, setidaknya sudah meminimalisir limbah B3. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatannya dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal, dapat mengurai serta mencegah terjadinya pencemaran atau lingkungan. Harus memenuhi persyaratan terhadap regulasi, sehingga yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya, baik itu air, energi, menggunakan bahan baku dan bahan kimia. Berikut adalah manfaat teknologi ramah lingkungan. Mengatasi jumlah atau hasil dari limbah. Yang kedua adalah teknologi ramah lingkungan bergolong efektif dan efisien. Yang ketiga ada hemat dalam pengeluaran. Yang keempat ada mengurangi resiko kerusakan yang akan timbul pada alam. Dan yang kelima yaitu memperkecil kondisi yang memungkinkan menurunnya kondisi kesehatan SDM.